Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sandy Febendika, NIM 55522100046. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi Mayob ya. Oke, yang pertama langsung saja kita buka aplikasi Mayobnya. Oke, kita klik yes aja yang ini. Kita tunggu sampai terbuka. Nah, di sini kita akan membuat file perusahaan yang baru. Maka kita harus mengklik create, kemudian kita klik next. Setelah itu kita isi data perusahaan. Nah, untuk mengisi data perusahaan ini kita bisa lihat soal ya yang ada di soal UAS praktikumnya. Di situ keterangannya company name-nya adalah PD Pelangi. Kemudian alamatnya Jalan Mendut Barat nomor 47 Bandung. Kemudian untuk phone number-nya di sini 022 325 5575. Untuk fax number-nya juga sama 022 325 5575. Untuk email address-nya itu pelangi@cbn.net.id. Oke, kita bisa klik next lagi. Kemudian untuk current financial year-nya kita isi 2020. Di sininya Desember. Untuk last month-nya, conversion month-nya juga Desember. Dan number of accounting period-nya 12. Kemudian kita next, next lagi. Kemudian kita pilih yang ketiga. Karena di sini kita akan membuat account list sendiri ya. Kemudian next. Kemudian di sini penyimpanannya saya sesuaikan saja ya. Untuk penyimpanannya saya di local disk C. Di sini PD Pelangi, UAS, M Sandy, di Febian Dika. Oke, kita klik OK, save. Kemudian kita next lagi. Kita tunggu. Setelah itu di sini ada dua pilihan, ada setup assistant, ada command center. Nah, kita pilih yang command center. Oke, saya bagi dua dulu ya. Oke, di sini kita yang pertama akan membuat akun list, daftar akun. Caranya bagaimana? Caranya kita bisa ke tadi command center ya. Kemudian kita klik account, kemudian kita ke account list. Nah, di account list ini yang pertama kita ke aset dulu. Di aset ini general check account, kita ganti namanya menjadi cash in bank. Oke, kemudian undeposit fund saat kita ganti jadi petty cash 1200. Tapi karena 1200 ini udah ada, nomor akunnya udah ada yang pakai payroll check account, maka kita ganti ini jadi 999 saja. Kita klik OK, kemudian kita undeposit fund, kita ganti jadi 1200 dan di sininya petty cash. Kita klik OK. Kemudian setelah itu kita ganti yang trade debtor. Trade debtor ini kita ganti menjadi akun receivable. 1300 account receivable. Kita klik OK. Kemudian kita ke liabilitas. Ke liability, ke kolom liability. Pertama kita akan ganti yang trade creditornya. Trade creditornya ini 1100, nomornya kita ganti menjadi account payable. Klik OK. Kemudian GST collected yang ini kita ganti, ininya menjadi other current liability, tipenya. Kemudian ininya jadi 1500, GST-nya kita ganti menjadi PPN outcome. Itu tadi yang GST collected. Kemudian yang GST paid juga sama, kita ganti.
Other liabilities kita ganti jadi other current liabilities. Ini jadi 1600. Kemudian di sini jadi PPN income. Kita klik OK. Setelah itu kita masukkan semua akun yang ada di sini. Yang ada di sini ya. Kita masukkan ke akun list di Mayom. Oke. Tapi kita buat dulu header akunnya. Dengan cara klik new. Di sini header akunnya di asset ada current asset dan fixed asset. Maka di header akun di sini kita masukkan angkanya 1000. Kemudian di sini current asset. Current asset. Kita new lagi. Untuk header akunnya satu lagi 2000. Kita masukkan di sini fixed asset. Klik OK. Kemudian kita new di current asset. Other current asset kita masukkan lagi. Tadi cash in bank sudah, PT cash sudah, accrued receivable sudah. Sekarang giliran allowance for doubtful debts. New 1500 merchandise inventory. Kita new lagi 1600 ada store supplies. Kita new lagi 1700 ada prepaid insurance. New lagi 1800 ada prepaid rent. Kita new lagi 1900 ada prepaid tax. Oke, kita new lagi. Kemudian di sini karena current asetnya sudah kita ganti ke fixed asset ya. Di sini 2100 itu ada equipment at cost. Kemudian new lagi 2110 itu ada equipment accumulation depreciation. Oke, kita klik OK. Oke, untuk aset sudah semua ya. Ini kita samakan dulu sub-sub apa ya sub-sub akunnya ya. Kita dorong agak menjorok ke dalam untuk setiap sub akun dengan cara mengklik down di sininya ya. Klik down satu situ. Biar apa? Biar kelihatan mana sih header akunnya gitu, mana sub akunnya atau detail akunnya gitu. Oke. Setelah itu kita bisa ke liability. Kita buat header account lagi sama seperti tadi yang aset. Di sini dia liability header account-nya ada dua, ada current liability dan juga ada long term liability. Maka di sini kita klik header account 1000 untuk current liability. Kemudian new lagi 2000 untuk long term liability. Klik OK. Oke, setelah itu di sini account payable sudah masuk, PPN outcome, PPN income. Maka kita new lagi, kita masukkan yang belum masuk ya di other current liability. Berarti account type-nya kita ganti jadi other current liability. Kemudian account payable sudah, maka sekarang tinggal expense payable. Terus kemudian kita klik new lagi, income tax payable. Kemudian new lagi 1400 kita masukkan PPN payable. Sudah. Oke. Sudah ya, ada account payable, expense payable, income tax payable, PPN payable, PPN outcome, dan PPN income. Ini kita dorong agak ke dalam lagi dengan ngeklik tanda down yang ada di sini. Biar terlihat
mana yang header account, mana yang sub account gitu. Kemudian setelah itu kita masuk ke yang long term liability. Long term liability di sini ada satu akun saja, yaitu 2100 Bank. Oh, this account number already exists. Oke, kita lihat dulu ya di akunnya. Di sini sudah ada yang pakai katanya. Oke, berarti di sini kita ganti jadi 999 saja. Supaya kita bisa masukin long term liabilities-nya. Oke, kita klik. Oke. Oke. Selanjutnya kita ke equity. Untuk equity kita nggak ngikut dari yang sini ya. Kita ikutnya yang di bawah karena ada perbedaan di sini. Di sini equity-nya hanya antrian capital dan antrian drawing. Maka kita klik new. Kemudian 1100 antrian capital. New lagi 1200 antrian drawing. Antrian drawing. Oke, kita klik OK. Lanjut, setelah itu kita ke income. Di sini income kita ikut yang atas. Ada sales dan sales return. 1100 ada sales. Kemudian 1200 kita masukkan sales return. Klik OK. Kemudian kita ke cost of sales. Di sini ada cost of goods sold. Dan juga ada freight paid atau beban angkut pembelian. Kita klik OK. Kemudian kita ke expense. Kita klik new. Di sini ada advertising expense. Advertising expense. New lagi 1100 ada telepon and electricity expense. Kita klik new lagi 1200 ada store supplies expense. New lagi 1300 ada bad debt expense. 1400 ada depreciation expense. 1500 ada insurance expense. 1600 ada rent expense. 1700 ada wages and salaries expense. Kemudian gaji ya. Kemudian gaji dan upah. Kemudian yang terakhir 1800 ini ada other operating expense. Beban operasi lainnya. Oke. Setelah expense masuk, kita masuk ke other income. Nah, di sini other income ada satu ya. 1100 itu ada interest revenue atau beban atau pendapatan bunga. Oke. Other expense-nya di sini ada 3. Masukkan 1100 ada interest expense. Kemudian 1200 ada bank service charge.
income service charge. Kemudian yang 1300 ada income tax expense. Jadi biar cepat ya tadi, kalau misalkan sudah kita masukkan, kita nggak usah klik-klik OK lagi. Kita langsung ke new gitu. Jadi dia langsung gitu, nggak bolak-balik. Kita klik OK kalau udah semua. Oke, untuk akun list ini sudah semua. Maka kita close ya. Kita close. Selanjutnya yaitu kita mengatur link pajak. Caranya kita ke list, kemudian kita ke tax code. Di sini ada banyak sekali pajak ya. Ini kita hapus semua. Kita sisakan yang goods and service tax dan non-reportable karena kita hanya menggunakan dua itu saja. Yang lain ini kita hapus ya satu-satu. Oke, kita hapus. Kita sisakan yang GST dan NT aja. Oke, sudah. Kemudian kita edit di sini yang GST. Namanya kita ubah jadi PPN. Ya, kita klik OK saja ya. Kemudian di sini kita deskripsinya ganti jadi pajak pertambahan nilai. Rate-nya tetap 10% karena di soal di sini kita lihat PPN outcome, PPN income-nya itu tetap 10%. Jadi kita rate-nya di sini tetap 10% ya. Kemudian link account for tax collected-nya tetap ke PPN outcome, link account for tax paid-nya tetap ke PPN income. Kita klik OK. Kemudian yang NT kita ganti deskripsinya jadi tidak kena pajak. Sama tax collected-nya ke outcome, tax paid-nya ke income. Kita klik OK. Kemudian setelah itu kita akan men-setting link account ya. Men-setting link account caranya itu ke setup, kemudian ke balance, kemudian maaf ke setup, kemudian ke link account, kemudian ke akun banking and account. Akun and banking account maksudnya. Nah, di sini untuk yang bank account for undeposited fund yang petty cash ini kita ganti ke cash in bank. Klik yes aja dan kita klik OK. Kemudian kita ke setup lagi, ke link account lagi, ke sales account. Nah, yang di sales account ini kita lihat akun receivable pada cash in bank sudah betul, jadi kita klik OK saja. Kemudian satu lagi untuk yang purchase, kita ke link account, ke purchase account, akun payable pada cash in bank sudah betul, tapi di sini ada yang udah dicentang ya. Nah, maka ini kita nggak usah centang. Jadi sisakan akun payable pada cash in bank aja. Klik OK. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan data yang ada pada neraca saldo awal. Oke, ini ya. Nilai-nilainya kita akan masukkan. Caranya gimana? Caranya kita klik setup, kemudian kita ke balance, kemudian ke akun opening balance. Nah, kita masukkanlah. Di sini cash in bank-nya 41520. Kemudian petty cash-nya 9.800. Kemudian di sini akun receivable-nya 85.800. Allowance for double debt di sini dia adanya di kredit padahal akun aslinya ada di debit, artinya dia akun kontra ya. Maka kita gunakan perlakuan khusus dengan menambahkan tanda minus di depannya. Untuk merchandise inventory 520 juta. Store supplies ada 9.800. Prepaid insurance 15.300. Prepaid rent 21.300. Kemudian prepaid tax ada 15 juta. Kemudian ada equipment at cost ini 63.300.
300. Oke, kemudian di sini equipment accumulation depreciation dia masuk ke aset tetap. Harusnya akunnya di debit karena di sini di saldonya dia ada di kredit, maka dia disebut dengan akun kontra. Sama seperti tadi mendapatkan perlakuan khusus kita kasih tanda minus ya. 16.500.000. Kemudian untuk akun payable-nya di sini 69.300. Kemudian expense payable-nya 3.900.000. Income tax payable-nya 0, PPN payable-nya 1.500.000. PPN outcome 0, PPN income-nya 0 juga. Kemudian kita ke Andrian Capital. Di sini ada 301 juta. Kemudian Andrian Drawing 300. Maaf, Andrian Capital 365 juta. 250.000. Kemudian ke Andrian Drawing kita kasih minus 25.400. Kemudian sales itu 503 juta 300. Kemudian ke sales return-nya 0, cost of goods sold-nya 314, 100. Freight paid-nya 8.800.000. Advertising expense-nya 4.200.000. Telepon and electricity expense-nya 8.700.000. Store supplies expense-nya 4.750.000. Kita ke bawah lagi, di sini masih ada. Bad debt expense itu sebesar 15.100.000. Depreciation expense 16.500.000. Insurance expense 14.300.000. Rent expense-nya 23.300.000. Wages and salaries expense 36.300.000. Kemudian other operating expense-nya 9.300.000. Kemudian kita ke interest revenue 6.100.000. Kemudian interest expense-nya 9.480.000. Kemudian bank service charge 6.600.000. Nah, seharusnya ketika kita sudah masukkan ini semua, di sini amount left to be allocated harusnya 0. Tapi di sini ada selisih 301 juta. Oke, tadi sepertinya saya ada yang kelewat, yaitu di long term liability. Itu akunnya belum saya masukkan. Jadi kita klik OK dulu aja. Kemudian kita perbaiki akun bisnya. Di bagian liability dan di bagian long term liability-nya. Nah, yang ini saya pindahkan ke sini ya. Long term liability ini namanya harusnya Bank Permata Loan. Oke, kita klik OK. Kemudian kita close. Kita balik lagi ke setup, balance, account opening balance. Sini kita cari yang Bank Permata Loan tadi. Yang belum kita masukkan ya. Di sini ada Bank Permata Loan 301 juta. 301 juta. Oke, maka di sini amount to be allocated-nya 0. Artinya itu antara debit dan kreditnya itu sudah balance ya teman-teman. Kita klik OK. Kemudian tadi di account list ada yang harus saya perbaiki lagi. Di current liabilities yang ini sudah ternyata. Long term liabilities juga sudah. Oke. Kita klik close. Nah, setelah memasukkan akun list dan juga tadi balance-nya, nilai saldonya, kita akan membuat kartu customer dan juga supplier atau daftar customer juga supplier. Caranya kita bisa ke card file, terus kita ke card list. Oke. Di sini kita ke customer.
Pertama, data customer yang ini ya. Kita klik new. Kemudian kita masukkan nama customernya, Tekno Computer. C, oke, Tekno Computer. Kita tab aja ya langsung. Jadi C001. Addressnya itu di Jalan Tirtayasa nomor 22. Jalan Tirtayasa nomor 22. City-nya Bandung. State-nya Jawa Barat. Country-nya Indonesia. Phone number-nya 022 623 0197. Kita klik new lagi. Kemudian Transkomputer. Kartnya C002. Kemudian alamatnya Jalan Cilenyi Raya nomor 70. Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Ponnya di sini 022 723 5454. Kemudian new lagi, Mega Komputer, C003, Jalan Sukasari, nomor 12. City-nya Bandung, Jawa Barat, Indonesia. 022 621 0164. Kita klik new lagi untuk menambahkan customer, Prima Computer. Tab aja langsung C004. Jalan Jenderal Sudirman, nomor 35, Bandung. Maaf, Bandungnya kita masukkan di city aja. Bandung, state-nya Jawa Barat, country-nya Indonesia. Kemudian lanjut ke nomornya 022 622 1234. Kita klik OK. Sudah masuk semua di sini, data customer-nya ada 4. Kemudian kita masukin daftar suppliernya. Suppliernya ini kita klik yang supplier, kemudian kita klik new. Sama seperti tadi, caranya seperti memasukkan yang customer. Pertama, PT Makmur Jaya. Kita tab aja langsung, klik tab di keyboard ya. S001, kemudian di sini alamatnya BEC, lantai 1, nomor 12, Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Phone numbernya 022 630 3334. New lagi, kita masukin yang kedua CV Setia Abadi. Kartnya S002 S002 ini harusnya. Kemudian alamatnya BEC lantai 3 nomor 31 Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Kemudian ponnya 022 380 2900. Kita klik new lagi. Kemudian di sini ada PT Lodan ya yang terakhir yang ketiga. Kita tab aja langsung di keyboardnya. Kemudian S003 kartunya kita masukkan, addressnya ITC lantai 2 nomor 29 Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Kemudian untuk ponnya 022 630 1234. Oke. Setelah itu kita klik OK.
Setelah membuat data customer dan juga data supplier, kita akan membuat buku besar pembantu piutang dagang untuk memasukkan ke customer ini. Kemudian kita juga akan membuat buku besar pembantu utang dagang untuk yang ke supplier. Sebentar, ini harus saya edit ya teman-teman, biar sama 022. Nah, ini dan yang supplier juga samakan saja, biar serupa. Oke, setelah itu kita akan membuat daftar kartu buku besar pembantu piutang dan juga yang utang ini ya. Oke, caranya kita close dulu yang ini, kemudian kita ke setup, balance. Nah, yang untuk piutang dagang kita ke customer balance. Kita klik add sales, kemudian kita masukkan. Ya, di sini yang pertama Tekno Komputer. Terms-nya kita ganti yang ini. Kita ganti jadi uh, in a given. Terus di sini balance day-nya 30. Klik OK. Kemudian invoice-nya kita masukkan yang di sini ya, nomor faktur F11 /12. Tanggalnya 25 bulan 11 2020. Memonya di sini kita bisa masukkan saldo awal piutang dagang. Totalnya ini ya, jumlah 34.100.000. Ininya NT untuk task code-nya. Record. Oke, kita klik OK. Kemudian kita add sales lagi. Yang kedua untuk trans computer. Terms-nya sama, kita ganti jadi in a given. Kemudian balance day-nya jadi 30. Kemudian kita klik OK. Fakturnya F11 /25, tanggalnya 29 bulan 11 2020. Saldo awal piutang dagang. Ini total yang termasuk dengan taksnya berarti 28.600. Di sini NT ya. Ini kita pakainya yang 28.600 yang ini ya. Karena dia including tax katanya, termasuk dengan pajak. Kalau misalkan tidak termasuk dengan pajak yang ini berarti yang 26 juta. Tapi di sini terangannya total including tax berarti beserta dengan pajaknya. Jadi 28.600. Kita record. Setelah ini kita klik OK. Kemudian kita add sales lagi. Selanjutnya Mega Komputer. Sama termsnya kita ganti jadi in a given. Balance due days-nya itu kita ganti jadi 30. Klik OK. Masukkan nomor fakturnya F11/10. Tanggalnya 23 bulan 11 2020. Saldo awal piutang dagang. Total including tax-nya 19.800. Ini NT. Oke, kita klik report. Kita klik OK setelah itu. Kemudian add sales lagi. Satu lagi Prima Computer. Terms-nya kita ganti. Jadi in a given. Kemudian balance today-nya kita ganti 30. Kemudian kita klik OK. Invoice number-nya kita masukkan F11/14. Date-nya 24 bulan 11 2020. Saldo awal piutang dagang. Oke, di sini total including tax-nya 3.300.000. Isinya NT. Oke. Klik record. Nah, kalau misalkan ada kata-kata congratulation, artinya uh, invoice, artinya daftar saldo piutang yang kita masukkan ini keseluruhan totalnya 85.800.000 ini itu sudah sama dengan uh, neraca saldo yang di awal, yang tadi balance yang di awal ya.
sesuai dengan balance yang ada pada akun receivable yang ini. Nah, yang ini. Sesuai dengan yang ini, 8.800.000. Maka dia akan balance sama seperti yang kita masukkan di kartu piutang. Sekarang kita akan coba yang kartu utang dagang ya. Dia totalnya harus 69.300.000. Oke. Kita close dulu yang ini ya. Kemudian kita ke setup, ke balance, kemudian ke suppliers balance. Oke. Kita add purchase. Yang pertama itu ada PT Makmur Jaya. Lah ini PT Lodan. PT Makmur Jaya. Oke. Termsnya sama, kita ganti ya tadi seperti tadi. Jadi in a given, kemudian balance today-nya 30. Kita klik OK. Nomor fakturnya kita isi C15234. Kemudian tanggalnya 23 bulan 11 2020. Memonya saldo awal utang dagang. Jumlahnya 23.100.000. Ininya NT. Klik record. Klik OK setelah itu. Kemudian kita add purchase lagi. CV Setia Abadi, termsnya kita ganti jadi net 30 ya. In a given, kemudian di sini 30. Kita klik OK. Setelah itu kita masukkan nomor fakturnya F1289, tanggalnya 20 bulan 11 2020. Di sini saldo awal utang dagang. Kemudian total including tax-nya 17.600.000. Ininya NT. Klik record. Klik OK. Kemudian kita add purchase lagi. PT Lodan. Termnya sama, kita jadikan net 30 ya. Payment is due-nya in a given, kemudian balance today-nya 30. Kita klik OK. Kita masukkan nomor fakturnya FK 2011. Nomornya, tanggalnya 28 bulan 11 2020. Memonya saldo awal utang dagang. Total including tax-nya itu 28.600.000. Kurang nolnya 1. Dan 28.600.000. Kemudian di sini NT. Kemudian kita klik record. Congratulations, your total outstanding purchase equal the balance of your link payable account. Jadi sudah sama ya. Oke. Sudah sama. Jadi setelah itu kita close aja. Kalau udah balance, out of balance-nya 0 kan ya tadi. Kita close. Oke. Kemudian kita akan membuat daftar persediaan barang atau inventory di sini ya. Caranya, yang pertama kita ke inventory, kemudian kita ke item list. Kemudian kita klik new. Item number-nya kita masukkan 1230P, kemudian namanya IBM P230. Kemudian I buy, I sell, and I inventory yang ini kita checklist. Nah, yang ini kita linkkan ke cost of goods sold. Kemudian yang ini kita linkkan ke sales. Dan yang terakhir yang aset account ini kita linkkan ke merchandise inventory. Oke. Setelah mengisi ini, kita isi kolom yang buying detail. Di sini unit of measure-nya kita ganti jadi unit. Kita masukkan unit. Kemudian text code-nya kita masukkan PPN. Oke. Setelah ini kita ke kolom selling detail.
Di kolom selling detail ini kita masukkan base sell price-nya. Yang ini 16 juta ya. Kemudian di sininya unit juga. Kemudian di sininya PPN. Oke, kita klik oke. Kalau sudah diisi. Oke, kita baru masukin satu. Kemudian di sini ada dua persediaan. Kita new lagi. Kemudian item number yang kita masukkan A60 PC. Name-nya Acer P60. Kita checklist lagi ininya sama seperti tadi ya. Kemudian buying detail nggak usah diisi, langsung ke selling details. Ini 16 juta kita ganti jadi 12 juta 500. Yang ini ya 12 juta 500 dari sini. Kemudian kita klik OK. Oke, setelah membuat kartu persediaan, kita mau memilih nih buat ngitung persediaannya itu pakai metode apa gitu. Kita ke count inventory. Maaf, bukan count inventory maksudnya, ke set item price dulu ya. Kita mau ngecek em, metode buat ngitung persediaannya itu mau pakai metode apa gitu. Kita buat mau milih ya. Kita ke set item price, kita pilih yang average cost. Ini kita klik OK. Kemudian kita akan masukin saldo awal. Saldo awal untuk menghitung saldo awal dari persediaannya. Kita klik count inventory. Kemudian di sini kita geser ya. Nah, di counted-nya kita masukkan quantity-nya. Yang ini kan 20. Kemudian kalau yang Acer itu 16. Kita masukkan. Oke. Setelah itu kita klik adjust inventory. Nah, yang di sini kita klik ke merchandise inventory. Oke, kita use account. Setelah itu kita ke continue. Ke opening balance tadi. Kemudian tanggalnya kita isi 31 bulan 12 2020. Kemudian di sininya memonya saldo awal persediaan barang dagang. Maaf, untuk tanggalnya bukan bulan 12 ya, bulan November, bulan 11. Di sini kita masukkan bulan 11. Oke. Kemudian kita tab aja 30 November. Oh, ternyata harus 31 bulan 12 2020 ya. Ya, maaf. Betul yang pertama ternyata. Kemudian di item numbernya ini unit cost-nya kita masukkan price per unit ya. 16 juta. Kita tab aja sampai masuk yang ini juga 12 juta 500. Setelah itu setelah diisi kita klik record. Oke. Langkah selanjutnya adalah memasukkan transaksi-transaksi. Yang pertama kita akan masukin transaksi penerimaan kas. Caranya di sini penerimaan kas dari penjualan berarti ya. Karena dia ngejualnya ke Teknokomputer, ke customer kita. Caranya kita ke sales, kemudian ke receive payment, karena kita menerima uang kas. Kemudian customernya kita isi dengan Teknokomputer. Kita tab, amount receive-nya 34.100.000. Payment metodenya cek berarti karena uang tunai ya. Cek.
Kemudian nomor fakturnya BKM 12-1, tanggalnya 3 Desember 2020. Kita tap aja sampai ke amount applied-nya. Jadi nanti dia out of balance-nya jadi 0. Seperti itu. Kemudian kita record. Selanjutnya yaitu untuk voucher kas kecil. Nah, untuk voucher kas kecil itu kita bisa keluar dari yang ini, kita close, kemudian kita banking, terus ke spend money. Nah, di sininya yang cash in bank ini kita ganti jadi petty cash. Kemudian cek numbernya di sini masukin V12 strip strip 2, kemudian tanggalnya 4 Desember 2020, totalnya maunya 975.000. Di sini memonya pembayaran listrik dan telepon bulan November. Oke, kita langsung tap aja. Di sini akunnya kita pilih yang expense payable. Karena apa? Karena pembayarannya itu kita mengeluarkan ceknya itu untuk pembayaran beban di bulan lalu. Pilih di sini yang expense payable. Itu dia ada di bagian utang. Di sini expense payable. Kita klik use account. Kita tab aja semuanya. Kemudian kita record. Oke. Setelah itu di sini ada faktur. Nah, gimana sih cara bedain faktur pembelian sama faktur penjualan gitu kan? Kalau misalkan faktur pembelian itu di sininya ada nama suppliernya. Sedangkan kalau faktur penjualan yang atas itu nama kita dan bentuknya kopi. Oke, untuk memasukkan transaksi penjualan ini kita bisa ke sales, kemudian kita enter sales, ya sini. Oke, setelah itu jangan lupa layoutnya kita ubah jadi item. Jadi ubah jadi item, tax inclusive-nya kita hapus. Kemudian ini customernya dari mana? Dari Trans Computer katanya, kita cari Trans Computer. Kita tab terms-nya kita ganti ya tadi jadi in a given. Kemudian di sininya balance due day-nya 30. Oke, kita klik OK. Kemudian kita masukkan invoice number-nya itu F12-1, tanggalnya tanggal 6 Desember 2020. Barangnya kuantitas 9. Item number-nya di sini yang IBM. Harganya 18 juta. Ini kita tap-tap lagi. Barang yang kedua kuantitasnya 7. Barangnya Acer. Maaf, udah bisa diklik ya. Sebentar. Nah, barangnya yang Acer ya, yang kedua. Itu harganya 14 juta. Maka di sini totalnya sama ya, 286 juta. 286 juta. Oke, kita klik record. Oke, transaksi berikutnya. Transaksi berikutnya
yaitu nota kredit. Nota kredit berarti dia ada retur. Retur penjualan atas transaksi yang tadi. Gimana cara masukinnya? Oke, kita masukin dulu nama customernya tadi Trans Computer. Kemudian tax inklusifnya kita hilangkan dulu. Termsnya kita ganti jadi net 30. Ya, tadi kita klik OK. Kemudian invoice numbernya nota kredit 12/1. Tanggalnya tanggal 7 Desember. Oke. Kalau misalkan dia retur penjualan, itu di bagian invoice-nya, di ship-nya itu kita kasih tanda minus untuk quantity-nya. Sebesar 18 juta. Satu lagi, kasih tanda minus. Sebesar 14 juta. Oke. Maka totalnya dia akan sama ya, 55 juta gitu kan. Nah, kita klik di sininya. Di item numbernya jangan lupa kita ganti yang sales ini, kita ganti jadi sales return. Ya, kita klik OK. Kemudian yang satunya lagi sama, yang salesnya ini kita ganti jadi sales return. Oke, setelah semuanya sama, ya, setelah semuanya sama, kita klik OK. Kemudian kita klik record. Setelah itu kita ke register. Tanggalnya tanggal 1 bulan 1 2020 sampai 31 bulan 12 2020. Oke, kita ke return and credit. Nah, di sini ya. Tadi yang transaksi nota kredit yang retur penjualan, kita klik apply to sell. Nah, di sini kita samain ya tadi nomor fakturnya NK, nomor nota kreditnya NK 12-1, tanggalnya tanggal 7 bulan 12 2020. Return tadi, sales return tadi itu pengembalian atas transaksi tanggal 6. Maka kita klik amount applied di tanggal 6. Maka nanti di sini out of balance-nya ketika kita klik tab akan menjadi 0. Ya, out of balance-nya akan menjadi 0. Kemudian kita bisa klik record. Oke, ini kita close. Close juga. Kemudian selanjutnya yang terakhir yaitu tentang eh, faktur pembelian di sini, PT Setia Abadi. Kalau faktur pembelian seperti ini bentuknya ya, beda dengan faktur penjualan tadi. Gimana untuk memasukkan transaksi pembelian gitu kan? Kita bisa ke purchase, kemudian kita ke enter purchase. Setelah itu jangan lupa layoutnya kita ganti jadi item. Ya, kita geser sedikit. Oke. Setelah itu suppliernya katanya CV Setia Abadi. Kita klik tab. Termsnya kita ganti jadi in a given lagi. Net 30 ya, kita ubah jadi 30. Kemudian tax inklusifnya kita hapus centangnya. Oke, selanjutnya kita masukkan kuantitinya 12. Item numbernya yang IBM dulu. Price-nya harganya 16.400.000. Kemudian satunya lagi 11. Ini yang Acer. Gunakan item ini, use item 12.400. Oke. Tax inclusive belum kita matikan ya tadi. Tax inclusive kita matikan. Oke. 12, IBM-nya segini. Ininya berubah. 16.400. Kemudian yang ini kita ganti jadi 12.400.
Maka dia akhirnya bakalan sama ya, jadi 366 520 ya. 366 520. Oke, kita karena tadi ada sales return ya, kita udah sales return, jangan lupa ini kita ubah lagi. Dari sales return tadi kita ubah jadi sales kembali supaya nanti kalau misalkan ada transaksi penjualan kembali, kita nggak usah perlu ubah-ubah lagi. Ubah lagi ke sales lagi. Second, kita klik OK. Setelah sama, kita klik record. Kemudian kita klik no aja. Oke, kita keluarkan. Ini transaksi yang terakhir. Nah, kemudian kita diminta untuk mengecek company data auditornya untuk lihat semua transaksi yang udah kita masukin itu benar apa belum gitu. Tapi sebelum itu kita mau lihat dulu jurnalnya, jurnal dari transaksi yang kita buat tadi itu seperti apa jurnalnya. Kita bisa ke transaction journal, kemudian tanggalnya kita sesuaikan ya. Nah, ini adalah jurnal-jurnal yang sudah kita kerjakan tadi transaksinya. Di sini ada jurnal umum, kemudian pengeluaran kas, pembelian penerimaan kas, kemudian ada penjualan, pembelian, kemudian ada inventory, dan ini keseluruhan jurnalnya. Begitu ya cara ngeceknya, bisa ke transaction journal. Kemudian kita tadi diminta untuk melihat company data auditor apakah yang kita kerjakan itu sudah benar semua, apakah masih ada yang salah gitu kan. Kita klik account, kemudian kita ke company data auditor. Kita klik next, next lagi. Tanggalnya yang ini kita ganti jadi 31 bulan 12 2020. Kita klik run review. Scan for future date transaction. Display, kalau ada kesalahan kayak gini kita displaykan saja. Nah, di sini bisa ketahuan ada kesalahan pada tanggal. Sini kita cek lagi tadi tanggalnya ada tanggal berapa yang transaksi pembelian. Tanggalnya itu tanggal 26 Desember 2020. Nah, di sini masukkan kita 26 Desember 2020, kemudian di sini fakturnya F06. Oke. Setelah itu kita bisa klik OK. Kita klik no aja yang ini ya. Oke. Kita close, coba. Kita klik run review lagi. Dia sudah benar. Artinya tadi ada kesalahan tanggal gitu ya. Misalkan ada kesalahan, itu dia akan muncul di sini. Kalau ada kesalahan, jadi akan muncul tanda tanya seperti tadi. Jadi kita bisa klik display, kemudian kita benarkan transaksinya. Begitu cara mengeceknya. Kemudian kita klik next lagi, kemudian kita run review lagi. Nah, di sini sudah benar semua artinya. Jadi sudah selesai begitu caranya ya. Kemudian di sini kita finish aja. Di sini ada do you want to print the report? Itu nggak usah kita print, kita no aja. Oke, cukup sekian pembahasan Mayop kali ini dari saya Muhammad Sandy Febiandika. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.